Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pertama kali saat-saat pertama kali terlibat di sinetron maupun di film. Waktu itu saya masih kuliah di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Masih tingkat pertama, waktu itu masih ambil jurusan televisi tahun 1992. Selain karena kebutuhan tambahan, mencari tambahan kuliah, karena waktu itu kuliah sudah mulai memasuki banyak praktek yang banyak membutuhkan biaya, karena kita waktu itu syuting masih menggunakan Betacam, kaset yang Betacam yang harus kita beli. Kemudian kita mesti mencari properti untuk ide yang mau kita syuting, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu belum buku-buku waktu itu juga masih banyak buku-buku yang mesti kita fotokopi dari buku-buku bahasa Inggris yang mesti kita terjemahkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu juga mendesak kita yang mahasiswa itu untuk mencari tambahan di syuting sama senior-senior. Awalnya waktu saya kos itu kita belum dekat sama senior-senior, tapi akhirnya supaya bisa dekat sama senior-senior yang pada suka nongkrong di kampus, saya akhirnya tidur di kampus. Saya mulai tidur di kampus supaya bisa dekat sama senior-senior yang suka pulang malam, pulang syuting malam segala macam. Nah, akhirnya di situ setiap senior-senior pulang syuting malam saya bisa dekat, bisa ngobrol, dan ya saya bilang mencari pengalaman, yang penting nggak memikirkan dapat bayaran berapa. Nah, waktu itu pertama kali saya terlibat di persinetronan, saya ditawarin untuk menjadi boomer. Boomer itu pemegang mic yang menggunakan stick, menggunakan kabel yang panjang untuk merekam suara dimanapun adegan itu ada. Nah, waktu itu sutradaranya Ahmad Yusuf. Saya ikut sound recordisnya waktu itu Mas Aziz memberi kesempatan saya, kamu mau nggak jadi boomer gitu. Saya tapi belum pernah pengalaman jadi boomer, ya nanti diajarin gitu ya. Terus tapi bayarannya sekian, nggak masalah bang gitu. Terus saya mulai ikut. Saya diajarin bagaimana boomer itu supaya bayangan boomer nggak kelihatan di adegan, terus arah suaranya harus benar, karena waktu itu masih menggunakan sound MKH 416 ya. 416 itu arah mic-nya memang harus pas dengan mulut orang gitu, karena kalau enggak maka suara yang lain yang akan lebih terdengar gitu. Jadi waktu itu banyak diajarin bagaimana menggulung kabel supaya kabel itu juga tidak noise gitu ya, sampai arah suara, terus menghindari bayangan, mengikuti gerakan pemain gitu kan. Karena Bang Yusuf waktu itu masih menggunakan disiplin film biarpun itu sinetron, sehingga blockingnya Bang Yusuf itu luar biasa gitu. Kadang pemain dari kamar ke ruang tengah, masuk ke ruang meja makan gitu kan. Itu menjadi satu blocking yang kita sebagai boomer harus mengarahkan mic itu mengikuti pemain, tidak boleh mengeluarkan suara dari mic-nya itu jangan sampai kretek-kretek lah ya. Terus kemudian dari situ mulai ada yang ngajak saya untuk menjadi pencatat adegan. Waktu itu ikut sinetron Balada Dangdut. Saya diajak sama Bang Edi Mandala. Bang Edi Mandala waktu itu menjadi asisten sutradaranya Putu Wijaya, dan saya tidur di kampus bareng-bareng sama Bang Edi Mandala itu. Akhirnya Bang Edi, kamu mau nggak jadi ini, kamu kan mau ngambil jurusan sutradaraan, jadi kamu jangan jadi boomer terus gitu. Jadilah mencatat adegan sama Clapper. Oh iya bang, ayo siap. Nah, waktu itu pertama di kontrak 13 episode menjadi pencatat adegan. Saya sebelumnya belajar pencatat adegan waktu kalau liburan saya lihat syutingnya Garin Nugroho di Solo, di Jogja gitu ya.
sehingga saya melihat bagaimana menjadi pencatat adegan begitu. Saya tanya-tanya waktu diajak kesempatan untuk menjadi pencatat adegan Putu Wijaya ini. Nah, ini yang agak unik dari Putu Wijaya itu, kalau dia menyutradarai itu seperti apa ya, jadi kadang improvisasi, padahal blocking, gerak kamera, gerak pemain itu sudah diatur sedemikian rupa, tapi seketika Putu Wijaya itu bisa improvisasi, bergerak mengarahkan pemain maupun kamera juga, semuanya semua kru yang terlibat pengambilan syuting itu mesti bisa improvisasi, karena banyak sekali improvisasi yang dilakukan sama Putu Wijaya. Jadi saya juga kalau membuat skrip itu agak panjang gitu, karena ada poin-poin yang mesti untuk diingatkan ke editor ya. Ini awalnya dari full shot, kemudian tiba-tiba improvisasi minta di zoom. Kalau ngomong zoom aja itu Putu Wijaya nggak ngomong zoom, ngomongnya tonjok. Kalau pemain baru atau ya kebetulan Mas Koko waktu itu kameramennya sudah terbiasa sama Putu Wijaya, jadi kalau dia ngomongin tonjok itu namanya zoom gitu. Terus kalau bilang zoom out atau track out itu kadang kabur. Nah, kabur itu udah tanda kita gripnya harus track out, atau si Mas Koko mesti zoom out gitu ya. Jadi istilah-istilah sinematografi Putu Wijaya waktu itu memang nggak ada, bisa dibilang nggak ada ya, tapi timnya sudah paham ya. Nah, awalnya saya juga agak ada penyesuaian gitu kan, karena skrip kan standarnya mesti shot by shot gitu kan. Ya, sekarang saya mesti membuat catatan skrip itu bagaimana ke editing, mana yang ingin diambil sama Pak Putu Wijaya, mesti saya memberikan note tertentu di catatan skrip itu. Nah, itu berjalan hingga 13 episode. Saya berusaha adaptasi dengan cara penyutradaraan Pak Putu Wijaya. Terus kemudian hasil skripnya juga waktu itu saya sempatkan ketik di komputer ya, karena kan waktu itu masih pakai, kalau nggak salah sudah mulai pakai mini DV Betacam. Jadi Betacam tapi masih kaset kecil. Sudah kaset kecil, kalau sebelumnya Betacam kaset besar. Waktu itu sudah menggunakan Betacam kaset kecil. Nah, Betacam kaset kecil itu masih tetap menggunakan timecode in sama timecode out. Jadi saya masih memberikan marking di catatan saya, timecode in itu apa, timecode out-nya berapa, tapi juga di dalam skripnya yang untuk syuting bersama Putu Wijaya itu saya mesti memberikan marking tertentu. Jadi adegan-adegan yang, karena Pak Putu Wijaya kalau syuting kan langsung global gitu, kadang diambil ini baru nanti dikasih insert gitu kan. Nah, akhirnya saya memberikan ada marking shot yang ini yang penting, set shotnya atau format shotnya atau ukuran shotnya apa. Kadang dari medium jadi close up, menjadi full shot gitu kan. Jadi saya mesti memberikan marking. Jadi timecode-nya ini memang agak rumit ya, karena timecode-nya itu kalau orang syuting biasanya kan timecode in, timecode out, udah editor tuh langsung memprogram timecode itu. Tapi saya harus memecah, jadi shot yang sedemikian panjang dibikin Putu Wijaya itu mesti saya pecah. Oh, yang ketika bergerak atau yang nggak dipakainya di timecode berapa. Jadi saya kadang menggunakan satu catatan kertas tersendiri, saya bagi timecode-nya, baru saya rapikan di timecode menggunakan komputer. Saya rapikan global shotnya apa, terus poin-poin shot yang mau diambil timecode-nya berapa gitu. Ya, dari situ saya justru karena saya mengikuti satu metode syuting yang berbeda dengan metode syuting biasanya, yang kesulitannya juga lebih tidak biasa, sehingga ketika saya diajak syuting lagi untuk menjadi rapper atau pencatat adegan yang syutingnya standar, saya lebih mudah gitu. Waktu itu Wijaya sempat senang dengan cara saya memberikan pencatatan adegan itu, karena rapi, terus detail, rinci, komplit gitu ya, apa yang sesuai kemauan dia. Akhirnya pas
Putu Wijaya itu dikontrak lagi 13 episode, dia juga meminta supaya saya menjadi pencatat adegan lagi gitu. Nah tapi waktu itu saya masih ujian, sampai sampai Pak Putu itu menunggu saya selesai ujian, karena saya ujian waktu itu 10 hari. Terus Pak Putu minta pokoknya harus tegus skripnya itu. Akhirnya ya saya bilang, dikasih tahu tegus selesai ujian kapan. Pimpronya telepon saya, terus ya 10 hari Pak gitu. Benar ya 10 hari langsung bisa ikut syuting ya? Iya. Jadi setelah selesai ujian baru saya terlibat lagi di kontrak 13 episode lagi untuk syutingnya Putu Wijaya. Nah setelah saya punya itu baru saya kenal sama yang namanya Hari Dagu. Hari Dagu waktu itu sedang membuat sinetron Sauril Panggung Sandiwara. Ya, dia dari YTC. YTC itu PH-nya orang Australia yang ada di Indonesia. Pertama kali ada PH di Indonesia itu pakai YTC itu. Nah, Hari Dagu bikin Sauril Panggung Sandiwara. Nah, terus saya ditawarin, kamu mau nggak jadi asisten saya gitu. Ya siap gitu. Terus ya waktu itu kenalnya Hari Dagu itu karena setiap Sabtu sore saya suka baca puisi sama teman-teman di apa namanya studio mini, itu yang studio besar untuk bikin syuting anak-anak praktika ujian. Nah, di situ ketemulah Hari Dagu. Kadang saya suka melukis sendiri di studio mini, ada saya suka baca puisi sama beberapa teman yang suka baca puisi di studio mini. Nah, Hari Dagu lihat terus ikutan baca puisi. Nah dari situ kenal saya diajak menjadi asisten dia. Banyak hal yang diajarkan sama Hari Dagu, dari masalah kerapian membuat jadwal, bukan hanya formatnya yang rapi tapi bagaimana timing kapan kru datang ke lokasi, kapan artis harus datang ke lokasi, kapan ngesetnya sekian menit, terus make up sekian menit, itu harus diukur banget waktunya sehingga target syutingnya juga terkendali gitu. Kalaupun mau memberikan cadangan scene, yang penting ukuran waktu, setting waktu yang kita bikin di jadwal itu harus benar dulu, memperkirakan artis berikutnya datang jam berapa, dia harus make up jam berapa, terus perpindahan lokasi itu jam berapa, membutuhkan waktu jam berapa, perkiraan macet di Jakarta itu seperti apa, itu harus terbaca semua di daily rundown gitu. Jadi awalnya saya diajarin membuat master rundown itu semua skenario kita breakdown gitu. Kita rinci itu dari master rundown baru dibikin daily rundown. Nah daily rundown itu sudah mempunyai ukuran waktu, timing waktu, setting waktu gitu. Nah saya kalau kesalahan membuat daily rundown itu Hari pasti marah besar gitu. Hari juga tipe orang yang apa namanya, nggak ada urusan lah kalau siapapun yang salah pasti dia marahin gitu kan, dan mulutnya luar biasa kalau kita semua tahu Hari Dagu. Tapi itu membuat orang-orang memang harus jadi disiplin. Nah selain belajar masalah jadwal sama Hari, terus pengendalian kru sama Hari juga saya banyak belajar. Juga bagaimana Hari kan kebetulan adalah muridnya W.S. Rendra. Dia belajar teater itu di W.S. Rendra dan cukup dekat dengan W.S. Rendra dan Adi Kurdi, sehingga ketika dia mengarahkan adegan itu memang berbeda dengan sutradara yang pernah saya ikutin sebelumnya. Misalnya kayak saya ikut Putu Wijaya itu dia masih mengarahkan seperti teater dan pembentukan karakternya juga masih teater, cuma bedanya sudah direkam pakai media rekam video. Nah kalau Hari sudah mengarah ke acting film. Bagaimana selalu Hari bilang, lu masih pura-pura acting, lu masih pura-pura kelihatan acting segala macam, dan dia terus kejar itu sampai
sampai feel-nya dapat, soul-nya dapat. Jadi kadang syutingnya memang agak lama, tapi saya selalu mengingatkan masalah jadwal kan, karena sebagai asisten itu sebenarnya sebagai asisten itu ada dua persoalan. Satu di bidang kreatif, yaitu mendampingi sutradara di lapangan. Satu di manajemen itu adalah di jadwal. Jadwal itu bagaimana mengatur semua kru itu dijemput jam berapa, semua harus siap jam berapa, terus sampai lokasi kira-kira harus jam berapa, catering harus datang jam berapa, gitu kan. Terus pembantu umum harus datang jam berapa, itu kita semua yang set up. Astrada ya, sebagai Astrada itu yang set up. Kalau semua kru, catering, PU semua datang, artis itu datang jam berapa. Nah, sebelum artis datang itu make up juga sudah harus datang, dan ruang make up sudah harus disediakan, sehingga begitu artis datang itu langsung masuk make up. Sebelum masuk make up, biasanya artis menemui asisten sutradara untuk menanyakan adegan apa yang mau diambil, terus bagaimana ngambilnya gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, baru artis kalau sudah mempunyai bahan, dia masuk ruang make up, mulai make up. Nah, itu di manajemen, artinya sebagai Astrada membuat jadwal, bagaimana jadwal itu disebar ke kru, dan kru harus bisa menjalankan semua apa yang dikonsep di jadwal itu. Nah, kemudian kalau di bidang kreatif, bagaimana kita sebagai Astrada mendampingi sutradara bisa efektif sesuai waktu yang kita setting gitu. Jadi mau mencapai film itu atau penyutradaraan itu semaksimal bagus, bagaimana juga tidak bertele-tele itu kan. Hari juga cukup kooperatif, yaitu masalah waktu, tapi kadang untuk adegan tertentu yang ingin dia capai, karena itu mungkin menjadi golden scene, atau itu scene tertentu yang ingin dia kemas di situ, dia mengharap sedemikian rupa ya, sampai kadang artisnya tuh didesak sampai, gue mesti ngapain lagi, harus lu mintanya seperti apa ya, seperti dikuras gitu. Kalau sama Hari Dagu itu pemainnya seperti dikuras, dia tidak mudah puas dengan acting yang dikasih artis, sekalipun itu artis senior. Kalau artis senior juga kadang Hari dengan cara yang lain pendekatannya itu sudah bagus, tapi kurang begini gitu, dibujuk lagi gitu, sehingga memang sampai pada akhirnya ya dia bisa diakui ya senior lebih bagus ya. Nah, itu ketika ikut sama Hari Dagu, nah akhirnya mulai alhamdulillah ada kecocokan gitu. Banyak yang diajak sama Hari Dagu itu kadang nggak sampai selesai sudah kapok gitu. Nah, juga ada yang nyari duit kok susah sekali, sama dibentak-bentak, dimaki-maki sama Hari Dagu gitu. Terus buat saya itu nggak masalah gitu, karena dia kan pengen bikin bagus juga gitu. Saya juga pengen punya prestasi menjadi asisten seorang sutradara yang hasilnya bagus, dan saya akhirnya sering menjadi asistennya Hari Dagu, dari serial Ali Topan, terus Hologram, sampai ke FTV yang waktu itu FTV Mencari Pelangi, yang Hari mendesain sedemikian rupa seperti film ya, sehingga akhirnya ketika ada Festival Film Indonesia, Mencari Pelangi itu menang sebagai FTV terbaik. Nah, FTV terbaik itu Mencari Pelangi ya, masih asisten saya menjadi asistennya Hari Dagu. Kemudian juga setelah menang di FFP itu Mencari Pelangi, Hari mendapat proyek lagi di Antv, membuat FTV telefilm, Berdongeng Peri gitu. Nah, Berdongeng Peri itu tokoh utamanya anak-anak, yang Mencari Pelangi juga anak-anak. Itu Hari kalau mengarahkan pemain anak-anak itu luar biasa, artinya dia benar-benar kayak dirijen anak-anak yang mengarahkan emosi anak-anak. Ayo begini, tirukan Om Hari, tirukan, ulangi lagi, tirukan. Jadi shotnya tuh kadang panjang banget, karena sampai anak-anak itu bisa seperti yang Hari inginkan gitu. Nah, nanti
saya mesti harus memberi note sama pencatat adegan. Itu yang di sini yang dipakai, itu yang di sini pakai. Nah, yang repot editornya. Editornya tuh mesti mencari mana nih shotnya hari yang mau gitu. Jadi setiap syuting anak-anak itu nggak seperti sinetron yang sekarang dia cuma ngapal gitu, nggak ada rasanya, nggak ada apa, nggak. Hari itu benar-benar anak-anak itu kayak didirijenin, terus dikasih contoh, suruh ngulangi lagi, kadang sampai 15 kali gitu, sampai anak-anak itu apa ya, jadi kalau sudah syuting seperti itu, kameramen dan sebagainya sudah yang lihat, yang kerja kameramen, saya, Hari, berhadapan sama anak kecil itu. Nah, terus bagaimana memancing dia ngomong, relax di tempat settingnya itu, terus lebih real dia ngomongnya gitu kan. Nah, kalau yang sekarang sudah nggak ada seperti itu. Orang syuting sinetron ngeburu waktu semua, jadi mencari pemain anak pun, pemain siapapun, figuran anak-anak itu yang penting dia bisa hafal, bisa acting sejadinya gitu, jadi direkam ya udah selesai gitu. Nah, tapi kalau Hari enggak, waktu itu Hari enggak, karena waktu itu kan sinetron belum seperti sekarang industrinya waktu itu masih ada weekly, masih ada waktu pengeditan segala macam. Sekarang itu pesatnya industri luar biasa. Kita syuting hari ini sudah 2 hari 3 hari lagi harus tayang gitu. Jadi benar-benar teknologi itu memang merubah segalanya, tapi kadang teknologi juga mengancam segalanya, terutama kreativitas. Jadi itu kembali ke masing-masing pembuat filmnya. Dia orientasi uang atau dia orientasi karya. Nah, dari situ, karena seringnya saya diajak Hari Dagu, saya mulai diajak menjadi waktu itu saya sempat menjadi pencatat adegan film Fathahillah yang syutingnya di Cirebon. Itu selama 1,5 bulan di Cirebon, area Cirebon ya, ada Indramayu, Kuningan, Sangkan Urip gitu ya, sampai syuting di Tegal juga. Nah, Fathahillah itu film tentang pengusiran pasukan Portugis Spanyol yang dipimpin oleh Fathahillah itu. Waktu itu sutradaranya Hairul Umam dan Imam Tantowi. Saya waktu itu kembali menjadi pencatat adegan gitu, karena kejadiannya habis mengadakan sinar mengamen, terus kemudian sinar mengamen itu terjadi kecelakaan, terus selain panitia mencari uang ganti rugi untuk kerusakan mobil, saya juga mencari tambahan untuk ya memberikan sedikit sebisa saya untuk tambahan itu. Nah, akhirnya waktu saya bikin setelah Fathahillah itu, saya baru diajak menjadi asisten sutradaranya Garin Nugroho. Pertama kali sama Garin itu, kalau nggak salah saya ikut syuting yang di Irian itu. Aku ingin menciummu sekali saja, pemainnya Lulu Tobing. Nah, kita sudah prepare dari Jakarta untuk mengkontak pemain-pemain siapa saja yang ada di Irian yang bisa acting. Kita punya kontak person dari Irian yang menyaring talent dari Irian. Namun ketika saya diberangkatkan ke Irian mencari pemain dan saya rekam pemain, ada pemain yang sebenarnya tidak masuk dalam karakter di skenario, tapi Garin suka gitu. Terus gue masukkan ini sebagai peran ini, nanti adegannya begini. Jadi saya melakukan pergabuhan apa yang ada di keinginan Mas Garin Nugroho itu, sekalipun itu tidak ada di skenario, tapi saya cuma dikasih plot, arahan, ini masukkan adegan ini masukkan ini orang ini menarik karena dia seperti pembaca pantun ala Irian gitu. Dia bisa berimprovisasi, orangnya unik, lucu gitu. Nah, Garin pingin itu masuk supaya menjadi kekhasan filmnya dia gitu. Nah, saya masukkan jadwal dan segala macam.
saya sesuaikan penjadwalan dan tidak menjadi kendala buat saya karena saya sudah sangat terlatih sama hari dagu. Nah, si namanya Minus Karoba itu anak itu akhirnya sering dipakai Trans TV untuk komedi sampaan Trans TV waktu itu ya. Setelah itu ya, nah, Minus Karoba ini mahasiswa Universitas Cendrawasih, gitu kan. Ya, kita kenal mahasiswa itu tidak seperti mahasiswa yang